dibales ke Chandri tuh dari tadi ya, jasa. Aku tuh emang gitu orangnya, nggak kamu aja ke semua orang kadang-kadang gitu. Oke, jumpa lagi kita di acara ngopi ngobrol penuh inspirasi. Kali ini bintang tamu kita adalah sosok yang luar biasa, yaitu seorang wanita yang sungguh luar biasa dan punya kisah-kisah inspiratif yang bisa kita bagikan untuk teman-teman semua. Oke, kebetulan bintang tamu kita juga sudah hadir, kita langsung saja. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya silakan klik di kolom komentar ya, atau ada yang ada tanda tanyanya. Oke, kita langsung dengar kisah inspiratif yang akan dibagikan oleh bintang tamu kita yang luar biasa ini. Oke, kita tunggu ya. Halo Pak RT, terima kasih dukungannya Pak RT. Oke Maria. Halo, selamat sore Bu Yati. Sore, apa kabarnya? Bisa dengar suara Ibu? Bisa dengar Bu, tapi agak pelan ya? Pelan ya? Oke, mungkin Iya, ini. agak kecil. Oke, ini udah gimana? Udah, Udah, tes ya? jelas. Oke, teman-teman, kebetulan bintang tamu kita sudah hadir pada sore hari ini dan kebetulan Ibu juga lagi di luar. Oke, Sis Maria yaitu salah satu teman di VP 1001, vibrasi positif 1001 yang luar biasa. Pada sore ini akan berbagi kisah inspiratifnya kepada kita semua. Oke, Maria, mungkin Maria bisa perkenalkan diri, kemudian mau menceritakan kisah kebaikan apa, inspirasi kebaikan apa yang bisa Maria ceritakan ke teman-teman kita pada sore hari ini. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria dan sekarang saya tinggal domisili di Bogor. Usia saya 35 tahun. Iya. Ini mulai dari mana dulu nih Bu, kisah inspiratifnya? Oke, ya, Ibu waktu itu pernah dengar cerita Maria ya, yang katanya usia cuma sampai 6 bulan gitu. Itu kita keluar kondisi itu oleh dokter, kenapa? Bisa diceritakan ke teman-teman. Jadi gini, waktu dari kecil itu kan memang kondisi fisikku itu memang agak spesial ya, lain daripada yang lain. Dan aku tuh sering ngerasain sakit-sakitan, memang sering mimisan, terus tulang belakangnya suka sakit kayak gitu. Terus terakhir-terakhir itu sekitar kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu aku udah mulai ngedrop terus udah mimisannya itu makin sering, terus gusinya berdarah, terus pokoknya sakit kepala, tulang belakang sakit kayak gitu. Itu tuh makin sering, kemudian dokter bilang aku pertama sinusitis ya Bu ya. Setelah pertama diagnosanya itu sinusitis. Nah, setelah ketahuan diagnosa sinusitis, setelah diobatin, sering berjalannya waktu, ternyata dokter bilang itu suspek leukemia. Terus kemudian kita dirujuk untuk ke Singapura pada saat itu ya, karena berobat di Jakarta itu nggak maksimal waktu itu dulu, masih belum lengkap lah istilahnya gitu, alat-alatnya apanya obatnya. Kemudian dirujuk ke Singapura, tapi karena kendala biaya orang tuaku bilang ya udah kita berobat seadanya aja di sini gitu. Terus setelah orang tuaku memutuskan demikian, sepanjang jalan kita berobat si dokter tersebut bilang kalau misalnya nggak maksimal diobatin, ya dengan kondisi fisik seperti ini paling anak ibu sanggup bertahan 6 bulan lagi. Dan itu aku kaget setengah mati ya. Karena itu kan waktu itu dulu masih kecil ya, belum terlalu ngerti apa-apa. Terus lagi semangatnya belajar, terus waktu itu aku juga aktif di kegiatan OSIS, Pramuka, PMR kayak gitu. Jadi sempet down aja terus ya aku kaget juga sih karena itu di dokter itu bilangnya di depan aku ya, jadi aku inget banget kejadian itu gitu. Dan ternyata
ya pokoknya setelah itu sih namanya anak kecil pasti ya sedih, terus merenung apa kayak gitu. Terus kemudian ada salah satu temanku ini, dia suka ajakin ke gereja gitu, Iya. suka ajakin kebaktian kayak gitu. Akhirnya aku ikut aja nih Bu, karena kan aku Iya. sendiri istilahnya bingung ya, waktu Iya. itu apa yang mesti dilakuin gitu. Kita minum obat udah, tapi kok masih ada rasa sakit kayak gitu. Iya. Sampai terakhir itu aku pernah kepikir, aduh apa aku bunuh diri aja ya gitu. Terus sempet sih waktu itu kepikir kayak gitu. Terus belum lagi kalau misalnya dulu kan kebetulan aku juga waktu kelas 2 SMP itu jadi ketua kelas ya. Jadi Iya. sering bolos Tahu. berobat. Terus kalau pas matematika itu yang tadinya aku ngerti, aku selalu jawab terus maju ke papan tulis gitu. Tiba-tiba itu aku jadi sering tidur karena sakit Hmm. kepala gitu. Terus jadi nggak konsen lah ya, jadi Iya. nggak konsen. Terus pokoknya nilai itu juga sempat merah-merah sih, dan guru-guru juga nggak semuanya paham tentang kondisiku gitu pada saat itu gitu, dan mereka juga banyak yang belum paham. Jadi aku inget banget tuh waktu itu pas pelajaran matematika ya, terus aku tidur, terus tiba-tiba guruku tuh ketok kepala aku pakai penggaris. Wah. Iya, Waduh. jadi memang karena mungkin udah terlalu sering tidur kali ya Bu ya. Terus aku sering nggak masuk, terus sering ke UKS juga kayak gitu kan. Mm-mm. Hmm. Jadi banyak tugas-tugas yang terbengkalai deh gitu, karena keseringan bolak-balik berobat gitu. Mm-mm. Jadi ketika Iya, waktu itu masih SMP ya, waduh luar biasa. SMP kelas 2 tahun Kelas 2. 98. Nah, Iya, ini ya, memang di usia yang ibaratnya itu bakal ibarat terlalu dini ya mendengar vonis seperti itu ya. iya betul. Akibat mendengar Seharusnya langsung ya, dokter ya, nggak ngomong di depan pasien gitu ya. iya, Lebih betul. baiknya. Mm-mm. Hmm. Terus perjuangan tadi kan Maria juga ini ya bilang sempat terpikir, aduh mau menghabisi aja deh, karena terus yang Mm-mm. kemudian akhirnya punya teman yang akhirnya rajin ngajaknya Maria untuk ibaratnya ingat Tuhan gitu kan. Jadi Iya, itu yang memang menguatkan. itu sangat Ini membantu sekali. ya. Support dari teman-teman itu sangat ngebantu sekali, karena kan yang tadinya biasanya aku happy terus main, terus tiba-tiba temenku juga, terus ada salah satu guru juga yang lihat kok aku suka murung aja, terus suka nangis gitu ya di pojokan. Hmm. Terus jadi nggak Iya, mau iya, iya. main gitu, jadi perubahan perilaku gitu. Jadi belakangan temen dulu tuh memang kita ada ibadah untuk pelajar-pelajar setiap hari Jumat yang diadakan salah satu gereja itu, Hmm. untuk salah satu untuk macam-macam sekolah gitu ya Bu ya, untuk Iya teenagers betul. lah gitu. Hmm. Kemudian itu setiap hari Jumat waktu itu akhirnya Hmm. aku mau ikut temanku gitu. Temanku bilang ayo ikut, ayo ikut. Akhirnya aku ikutin aja gitu. Iya. Nah sama aku ikut gitu, terus sering didoain, sering dikasih support, dikasih kekuatan. Itu lama-lama dengan sendirinya itu bisa menerima keadaan, Bu, gitu. Wah, luar biasa. Jadi Iya, terus bersyukur ya, punya teman bersyukur yang sekali ya aku punya ya, punya sahabat yang benar-benar care gitu. iya, iya. Iya. Terus Dan proses sekarang ini, sahabatku itu udah jauh. Dia itu udah menikah sekarang tinggal di Amerika. wow, waduh, Iya. Belum lama sih kita kontek-kontekan gitu ya. waduh, pasti punya momen yang luar biasa ya. Pasti Berarti, kangen banget ya. iya, jadi salah Dan satu dia bilang teman yang, sih 2 tahun lagi ke Indonesia gitu. Kita ada wow, janji mau ketemuan sih. wow, luar biasa. Pasti Iya. dia merasakan apa kesenangan yang luar biasa ketika sudah Mm-mm. bisa menyemangati temannya, sahabatnya yang lagi putus asa ya, tahu sampai di usia sekarang masih Iya. sehat gitu ya kan, itu mukjizat sekali bagi dia yang Iya. sudah begitu support ya gitu. Terus Dan pas aku mengenai tanya, ya, kamu inget gak kejadian dulu-dulu gitu seperti ini, seperti itu, aku flashback lagi. iya, Dan ternyata luar biasanya dia juga masih ingat gitu. iya, iya, betul Iya, betul. jadi senang banget gitu ya sampai sekarang masih bisa ketemu. Gak kerasa gitu ya, udah
20 tahunan ada ya, 20 tahunan gitu. Iya benar. Divonis cuma sampai 6 bulan sekarang udah 20 tahunan itu, Mm-mm. waduh. Ini ibaratnya berkat keyakinan dan ibaratnya berserah diri sama Tuhan ya. Iya, Pasrah betul. berarti bukan berarti menyerah Bukan berarti seperti yang menyerah, betul, Bu. ya betul. Ini pesan yang harus di ini ya yang diketahui oleh teman-teman semua ya. Kita boleh Mm-mm. pasrah tetapi menyerahkan diri kita ke Sang Pencipta. Itu lebih bikin Iya, kita ibaratnya lega dan ikhlas menerima apa yang sudah digaris iya. oleh Tuhan ya. Dan Tuhan pasti Fondasi agama penting betul sih. betul kondisi agama itu luar biasa. Dan Tuhan pasti Mm. memberi memberikan ujian itu pasti tidak akan pernah melebihi apa yang batas kemampuan umatnya. Betul, Kalau Bu. dari agama itu seperti itu ya, dan ibu Sama, Bu. percaya, Iya, ibu iya. percaya seperti itu juga. Gitu. Terus apalagi nih kisah yang lain yang ibaratnya bisa Waktu itu Maria pas baca. kondisi seperti itu aku nulis dream book. Ceritanya aku Wow, tulis dream book. ngedrink book. Tapi waktu itu ada kejadian apa aku juga udah lupa. Kalau nggak salah waktu di gereja apa di sekolah gitu ya. Mm-mm. Silakan kalian tulis apa mimpi kalian. Kemudian aku bikin di selembar kertas gambar tuh. Aku Mm-mm. bikin pakai krayon. Nah, itu aku tulisannya yang pertama itu dengan kondisiku seperti itu, aku tulis mau berobat ke luar negeri, ke Iya, Singapura. Terus betul. aku sempet tulis, aku pengen kalau sembuh pengen punya rumah, terus pengen punya mobil, nanti kalau udah gede pengen jadi wanita karir, terus pengen bawa ajak Artu jalan-jalan ke luar negeri, pengennya gitu. Terus sama yang terakhir tuh aku tulis, Tuhan, kalau suatu saat aku udah besar nanti aku pengen jadi dokter atau pengusaha, terus aku pengen punya satu yayasan itu yang bisa bantu ngobatin pasien-pasien yang berpenyakit seperti aku gitu, yang nggak bisa Iya. berobat gitu. Dan itu aku udah pas seiring berjalannya waktu itu udah lupa Bu dengan dream book itu. Karena kan itu keselip ya, Iya, kesimpan iya, udah iya. lama banget. Benar-benar. Terus aku terus juga nggak di buku lagi, nulisnya juga di kertas gambar pada Kertas saat ya. itu. Mm-mm. Terus pas kelas udah naik kelas 3 SMP juga aku masih suka sendiri, nggak ikut olahraga apa gitu, rambutku rontok banget abis. Tapi salah satu wali kelasku itu beliau tuh selalu nemenin, terus selalu semangatin. Malah waktu itu karena waktu itu aku peringkat kelas terus ya, jadi guruku ini wali kelas dia mau mau mengajukan untuk beasiswa untuk ke sekolah nasional melanjutkan SMA. Cuman Wow. berhubung dengan kondisiku seperti ini, orang tuaku lagi-lagi Mm-mm. nggak ngasih. Iya betul betul. Ya, Iya ya. orang tuaku nggak ngasih karena kan itu jauh di Jawa ya Bu ya, dan kita nggak boleh Iya betul. pulang-pulang. Iya, Hmm, iya. iya. Nah, Sampai tadi kelas 1 SMA itu aku masih sering akhirnya SMA di situ juga, SMA di yang sama. Sampai SMA itu aku masih bolak-balik berobat, sering bolos. SMA tuh nilai rapotnya sempet dapet ranking, tapi nanti tahu-tahu anjlok merah-merah. iya ya. Berarti Iya. ibaratnya Maria memang termasuk anak yang berprestasi ya. Tadi dibilang ketika SMP kan, Mm-mm. ketika vonis dokter itu kan waktu kelas 2 SMP. Aktif Iya PMR, betul, kelas 2 aktif juga SMP. di kepengurusan OSIS gitu. Kan dan oke, kita sapa dulu nih teman-teman kita ya. Sore Bu. Sore Bu Cicingkin, sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Teman-teman Pak kita, RT. iya ada Pak RT, teman-teman kita luar biasa nih, terima kasih atas dukungannya gitu. Oke, tadi kan Maria juga bilang kan deh, vonis itu ketika SMP di masa Maria lagi aktif-aktifnya kayak OSIS, terus Mm-mm. PMR itu kan suatu kegiatan yang butuh energi ya, energi. Nah Iya, ketika betul. divonis usia cuma 6 bulan lagi gitu ya, otomatis segala kegiatan itu bakal tidak bisa dilakukan, iya kan? Mm-mm. Pasti akan dibatasi sama orang tua. Itu Yang outdoor-outdoor di stop, outdoor Bu. nggak bisa, di stop ya yang Mm-mm. outdoor gitu. Nah, bagaimana cara Maria mungkin nih buat anak-anak murid ibu ya yang siapa tahu yang juga mengalami kendala yang sama ya kan? Bagaimana cara Maria mengendalikan keinginan yang besar itu?
ya kan? Pasti Mm-mm. keinginannya untuk ikut kegiatan outdoor pasti ini kan, pasti pengen sekali Iya, bergabung dengan teman-teman ya. Tapi karena kondisi betul. kita nggak bisa. Terus apa yang mau Maria lakukan ketika kegiatan itu nggak bisa Maria lakukan lagi gitu? Waktu itu umur segitu kita masih ambisi-ambisinya ya Bu ya. Iya Terus betul semangatnya juga betul masih itu tinggi ya. ya. Terus betul. Terus pertama-tama itu aku nangis sih pas dibilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus kan Iya suka tanding volley kayak gitu juga kan. iya. Dan pada saat nggak bisa ikut, aku tuh sedih gitu, nangis aja murung. Tapi Iya. dokterku ngasih penjelasan sih, terus Mm-mm. sama guru-guru juga ngasih penjelasan, ngasih support gitu. Jadi yang penting itu menerima keadaan lah Bu. Wah, Dan kita tuh harus berkaca sama sadar diri juga sih. iya. Iya, Iya kalau iya kita terbatas gitu. iya Mm-mm. iya. Iya. Berarti kan ibaratnya kan ya bagus juga ya ininya. Maria waktu itu bisa mengontrol ibaratnya tahu. Oh iya, Iya. kapasitas saya tidak bisa seperti yang dulu lagi gitu. Berarti bisa Mm-mm. mengendalikan itu ya. Keren keren keren. Awalnya Nah, itu aku ngebantah sih Bu, oh ngelawan. ngebantah. Jadi Iya. masih masih ngotot ya. Iya, Dibilang terus nggak boleh, bagaimana? masih tetap Ah, ngelakuin. Akhirnya sampai orang tuaku terus guruku juga bilang ya udah, kalau misalnya memang kamu ngerasa kuat silakan gitu. Dan pada saat itu pas aku ngelawan itu malah aku tumbang gitu. Dan di situ aku oh. ngerasain sakit yang luar biasa. Jadi ya ibaratnya, nah tuh syukurin lu gitu. Terus jadi aku juga jadi gimana ya, dari situ juga jadi kapok ya Bu ya. Iya, iya betul. Jadi Ya, kapok gitu. ya itu makanya ibarat sudah ngalamin ya, oh iya, ternyata betul ya kata orang tua. Betul ya. Iya, harus ngalamin dulu. Nah, harus ngalamin itu makanya tadi penasaran gitu. Karena ibu tahu di usia ngajar anak SMP nih, pasti lagi giat-giatnya ngelihat teman-teman lagi mengadakan kegiatan outdoor sementara kita cuma diam di rumah. Iya, Pasti gregetan kan. Pasti heeh. bakal ada jiwa pemberontak. Ya, aku pasti bisa gitu kan. Iya betul Bu. Waduh, waduh. Nah, Memang harus berlanjut. kena batunya dulu Bu. Iya, Kalau umur-umur segitu. betul betul. Jadi ini ya, jadi Jadi tahu kita juga ya. terbuka pikirannya. Kan kalau anak-anak umur segitu nggak bisa dikasih teori doang ya. Iya, betul ya. Harus praktek. Jadi kan dapat ini juga ibu kan, dapat inspirasi juga ibu kan. Dari udah Mm. bisa ibu ini kan kayak anak-anak ibu nanti udah jalani nanti ketika udah ngerasakan, nah dikembalikan ke diri anak-anak tersebut kan. Iya betul. Oke betul. Seperti kata Kak Seto bilang itu bener banget Bu. Ah, Kalau anak-anak tuh nggak bisa dibilangin sama orang tua tuh dia cuman 20% mendengar gitu. Tapi iya. setelah setelah dilakukan sama orang tuanya, sama gurunya, 80% dia akan meniru. Dia nggak akan ngedengerin omongannya. Iya, betul 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 betul. Iya iya betul betul ya. Iya. Bisa. Mudah-mudahan nih orang tua yang nonton bisa jadi masukan juga. Mm-mm. Terus ketika ini ketika udah melewati ibarat kan tadi difonis 6 bulan nih. Kan sudah Mm-mm. melewati ketika sudah melewati 6 bulan yang dibilang oleh dokter itu apa yang Maria rasakan gitu kayak. Wah, ternyata Bahagianya luar biasa. ya oke, boleh Ternyata aku diceritakan bisa nih. ngelewatin 6 bulan, terus seperti yang tadi aku bilang ya, aku perbanyak kegiatan rohani, terus kan banyak yang support juga didoain kayak gitu, terus jadi semakin perdalam aktivitas agama lah Bu. Iya. Nah di situ juga aku menyadari ya kalau yang mempunyia pemilik hidup ini, usia ini itu ya Tuhan gitu. Dokter manusia itu mereka mungkin hanya berpikir secara logika mereka gitu, kepintaran mereka, tapi semua itu terbatas. Iya, Yang punya kuasa itu sebenarnya semua Tuhan gitu. betul betul betul. Iya. Jadi Jadi ibaratnya imannya dulu sih yang diperbaiki itu dari dalam batinnya dulu sih Bu. betul. Jadi ketika Iya. iman kita sudah kuat, ketika iman kita sudah Mm-mm. kuat, otomatis nanti ibaratnya terpaan ujian yang datang dari ke diri kita itu kita semakin siap untuk menerima. Seperti itu ya. Iya betul. Ha. Oke. Terus Dan waktu kelas 3 SMP tuh aku ikut perpisahan juga loh Bu ke wow, Jogja. itu bisa diceritakan
bagaimana ini? Sebenarnya orang tuaku itu udah Dilarang udah apa tidak? nggak. Kenapa? Dilarang orang tua atau enggak ikut? Sebenarnya udah berat sih, udah berat Ah, ngasih orang tua. Cuman orang tuaku yang papa itu ngelarang, terus yang mama bilang, tapi kasihan loh kalau dia nggak ikut katanya. iya. Terus akhirnya di mamaku kompromi dulu sih sama guruku wali kelas. Ah, Mamaku sampai bilang kalau ada terjadi sesuatu sama nih anak, saya titip-titip, terus iya. saya nggak bisa ngontrol karena dia jauh. Terus Oh, iya. saya juga nggak bisa ikut, kata mamaku, saya nggak bisa ikut karena budget dana kita cuman untuk ini anak Iya, satu Bu kita. doang gitu. Iya, betul betul Iya. betul. Terus akhirnya guruku bilang, ya udah saya bertanggung jawab karena saya kasihan juga sih ngelihat dia nggak pernah main, nggak pernah Iya. apa katanya gitu. Dan benar Bu, itu dijagain banget sama wali kelasku waktu itu. Wah, Terus waktu pas perjalanan dari Bogor itu kan subuh ya. Subuh itu bener. Pas di sepanjang jalan bis itu aku udah merah-merah menuju ke iya. Jogja. Dan kita Wah, nggak bisa balik lagi karena kan udah di tengah jalan ya. betul 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 ya. Ya udah, akhirnya guruku ini memang benar-benar ngurusin sih. Dari Hmm, obat-obatan segala macam gitu. Guru-guru, teman-teman gitu. Jadi yang pokoknya ya kondisinya mereka harus tahu gitu. iya. Berarti luar biasa ya lingkungannya Maria waktu itu wali kelas yang benar-benar Iya, ibaratnya dimintai puji tolong Tuhan. sama Heeh. orang tua. Luar biasa. Sampai sekarang masih ini komunikasi dengan gurunya karena ibu juga Paling guru kalau jadi sekarang penasaran. lewat lewat sosmed nih Bu. Wah, berarti masih ini ya, masih. Iya, kecuali kalau nggak sengaja ketemu di jalan gitu ya. Ah, ya benar-benar. Terus Terus kalau ada ketika ini, event-event sekolah, aku suka datang basar kayak gitu. oke. Nah, Maria sempat pernah ditanya nggak sama teman-teman Maria gitu? Eh, apa sih yang kamu rasakan gitu? Kok kamu bisa kuat sih? Kok Eh, bisa ini di saat kondisi ya Waktu masih dulu ya Bu teenager ya. lah ya, masih teenager lah. Mm-mm. Kalau dulu tuh sebenarnya yang tahu aku sakit itu nggak banyak. Oh Karena gitu. dulu mamaku selalu bilang gini, kalau kita punya penyakit kritis tuh jangan banyak yang tahu. Nah, Apalagi nanti semakin semakin dewasa, SMA, terus kuliah, kerja katanya. Nanti cowok-cowok gak ada yang mau deketin, kabur gitu. Terus ya udah jadi nggak banyak yang tahu memang Bu. Jadi cuman sahabat-sahabat deketku aja sih, sahabat deket, terus sama guru-guru wali kelas gitu. benar-benar, Paling kalau yang lain taunya cuman, oh aku sering demam, aku sering batuk pilek gitu. Nggak banyak yang tahu deh waktu itu. benar-benar. Iya, Mm-mm. keluarga Tapi ibu juga seperti itu. sebenarnya, tapi sebenarnya pas sudah berjalan waktu semakin besar gitu dewasa, sebenarnya pandangan seperti itu menurutku salah sih Bu. Hmm, Nggak banyak yang tahu gitu ya. iya, Jadi iya. pada saat aku berada di kondisi yang mereka memang benar-benar nggak tahu, Iya. seharusnya tahu, jadi nggak bisa jaga kita lagi. Hmm, Saat aku drop itu, mereka tuh nggak ngerti gitu. iya, iya. Harus berbuat Jadi apa mereka, ya? Ya. waktu pas SMA juga, jadi mereka cuma lihat, wah ini anak males nih, tidur terus gitu, ke UKS terus, bolos Iya. terus gitu. Sampai yang ada yang di apa diketokin sama pakai ini ya, pakai penggaris ya. Itu itu Betul. udah pada tahu atau belum itu? Belum, banyak yang belum Oh, tahu waktu itu. oh gitu ya benar-benar. Mm-mm. Iya ini juga ya sih. Kan satu sisi Iya. mungkin ada alasan tersendiri bagi ini ya, bagi keluarga kenapa enggak. Mm-mm. Iya. Tapi itu sebenarnya ibaratnya ibu dulu waktu kecil ketika ibu SD atau TK lah waktu ibu juga sering sakit-sakit sebenarnya sih. Sampai Oh. nama ibu sebenarnya bukan nama yang sekarang gitu. Percaya nggak percaya Oh, nama ganti ibu nama bukan. ya, Bu? Iya, bener. Ini baru di sini nih ibu ngomong sama Maria gitu. Nah, aku Waduh. juga ini kejadian, Bu. Banyak Nah, sekali yang nyuruh aku ganti nama. iya, gitu. Makanya makanya ibu ketika lihat dulu ibu waktu kecil juga sering sakit-sakitan, demam, mimisan seperti itu Hmm. juga sering ibaratnya Oh, sering pingsan juga gitu. Mimisan sampai sekarang masih ada, cuma udah oh masih. nggak terlalu seperti itu. Makanya ketika ibu tanya ke keluarga ternyata dulu keluarga bilang nama ibu sebenarnya bukan yang sekarang gitu. Oh gitu. Iya, Tapi di makanya akte lahir semua diganti, Bu.
ini ya, kan waktu itu masih kecil ya, diganti seperti itu. Oh, Jadi percaya nggak setelah nggak itu tahu entah apa sembuh. hubungannya. Iya, udah nggak demam lagi, nggak ini. Tapi entah itu mitos atau kita juga nggak tahu sih. Ya. Iya, iya. Tapi yang Tapi jelas memang sih banyak yang menyarankan sih, Bu. banyak yang menyarankan. Oh gitu ya. Ada Padahal beberapa di dokter, heeh. dokter. Terus rekan-rekan orang tuaku, terus sempet ada pendeta juga bilang gitu. Oh gitu. Coba Iya. ganti nama katanya. Nggak usah di akte lahir karena sekarang udah dewasa, ganti aja nama. Nama sendiri ganti gitu panggilan. Karena ibarat kalau dipikir kan apa hubungannya nama dengan ini, makanya ibu juga belum dapat referensi sih gitu. Tapi ya Iya, udah, heeh. itu kejadian itu udah beberapa tahun yang lalu kan. Cuma itu. Nah, terus Mungkin ketika nanti malam itu bisa dibahas kali, Bu, di 10.01. wow. Iya, apakah ini ada hubungannya? Kita tanya mentor. Kita tanya mentor, kita tanya suhu ya. Iya, betul. Kita tanya Pak Ustadz, Pak, ini bagaimana ini nanti. Betul, Nah, betul. ketika SMA bagaimana nih? Kan SMA, SMA. pokoknya pelajaran yang aku paling suka jadinya biologi, Bu. Oh, biologi ya. Kenapa itu? Karena Kok bisa? memang cita-citaku waktu dari aku sakit itu aku pengen jadi dokter. Pengen nyari obat buat nyembuhin diri sendiri gitu. Wow, Jadi luar aku biasa. bilang aku pengen jadi dokter. Seperti yang di dream book aku tulis, aku pengen jadi dokter. Kalau nggak kesampaian, aku pengen jadi pengusaha. Wah, sekarang jadi pengusaha ya. Amin, amin. Ya, terus? Terus pada saat SMA itu orang tuaku bilang, kamu jangan bermimpi jadi dokter karena itu biayanya berat sekali. Karena salah satu sepupuku, dia udah jadi dokter duluan. Nah, Dan biayanya tuh memang benar-benar gilaan gitu. benar benar. Segitu dia udah lebih ada uang dari kita ya. Kondisi ekonominya bagus tapi masih mengeluh katanya biayanya berat banget katanya. Sekolahin anak kedokteran katanya. Iya benar. Akhirnya di situ aku sempat ngerasa kecewa juga sih. Hmm. Terus buat apa aku belajar bagus-bagus Ini sama ya. ini gitu. Akhirnya sempat aku jelek-jelekin tuh Bu nilainya. Karena ini ya, karena udah kecewa. Kecewa, iya. Kelas 2 SMA itu, kelas 2 SMA, nilaiku tuh sampai merah-merah terancam gak naik kelas. Dari Wah. ranking 2, tiba-tiba pas semester, dulu bukan semester, apa namanya, triwulan, apa ya. Triwulan, triwulan. Terus Satu pas bulan. pas triwulan 2 itu, aku merah-merah semua terancam gak naik kelas. Akhirnya dipanggil aku, terus dipanggil orang tuaku, guru BP, segala macam. Ditanya ini penyebabnya apa nih anak gitu. Wah, Akhirnya aku cerita gitu ngomong kan. Mereka terus kasih support. Aku bilang buat apa aku belajar karena aku nggak akan jadi dokter. terus apa tanggapan orang tua dan guru BP waktu itu? Orang tuanya dipanggil sih. Terus akhirnya guruku bilang ya setiap kita boleh punya impian, tapi kita harus lihat kondisi juga seperti apa katanya. Iya. Dan guruku waktu itu ngomong, aku memang dari satu kelas itu ada 2 apa 3 orang yang ditunjuk untuk masuk IPA. Hmm. Dan aku salah satunya. Wow. Dan itu semakin membuatku gondok. Terus aku bilang, Makanya, buat apa Bu? Buat apa saya masuk IPA? Karena saya juga nggak akan jadi Nggak dokter bakal jadi gitu. dokter. Iya. Tapi pas ditanya, ya udah kamu mau masuk IPS belajar akuntansi gini. Akuntansi itu saya nggak suka, saya bilang. Akuntansi itu lebih nggak suka lagi Bu. Nilainya tuh lebih jelek lagi. Iya benar. Ngitungin duit yang bukan duit kita ya. Iya betul. Tapi ternyata lulus SMA tuh aku malah masuknya dicemplunginnya ke akuntansi. Oh iya. Dicemplungin sama orang tua judulnya. Ah iya iya. Iya, jadi memang dari dulu tuh ngerasanya kok kayaknya apa-apa bukan keinginanku sendiri gitu ya. Semuanya atas keadaan kalau nggak paksaan dari orang tua. Paham. Tapi di balik itu pasti orang tua punya ini ya maksud ya. Iya, punya maksud mereka baik sih. Baik. Maksudnya Iya. kamu anak perempuan biar jadi akunting terus bisa cepet kerja gitu. Betul betul. Karena kan biaya berobatku saat itu kan mahal ya Bu ya. Iya. Jadi tuh waktu pas kecil aja aku SD tuh aku udah jualan keliling bantuin mama. Iya iya.
Jadi mamaku bikinin kue, terus combro nasi uduk gitu. Terus sebelum sekolah aku bantuin bikin, nanti pulang sekolah tuh aku keliling, nawarin Wow, keliling-keliling. wow, luar biasa. Itu kalau ingat masa dulu SD ya. Iya, iya, iya. Nah, Terus waktu SMA tuh akhirnya aku bantu mama juga. Waktu SMA tuh, oh waktu SMA aku sambil ngajar les, Bu. ngajar les, oh luar Sambil biasa nih. Berarti ngajar les anak-anak SD. berprestasi gitu ya. Eh, lumayan menghasilkan jadinya, Bu. Oh iya, iya. Dan itu Jadi aku ibaratnya, pulang sekolah, pulang sekolah terus ngajar anak SD. Ada berapa murid waktu itu ya? Dua apa tiga lah gitu. luar biasa. Iya. Dan Ibu rasa dengan kemampuan dengan kegiatan Maria ngasih private buat anak SD dalam kondisi kita dalam keadaan tidak sehat gitu ya, itu Mm-mm. bisa salah satu penyebab Maria jadi tambah semangat ya. Iya, betul. Wah, ternyata Karena masih bisa senang nih. gitu ya, Iya, lucu masih bisa. ngeliat kelakuan mereka. Iya, jadi sebagai penyemangat juga bagi Maria gitu. Ternyata aku bisa nih gitu. Apalagi ngelihat anak SD yang lucu-lucu, jadi Iya, wah bisa juga kan, nggak mikir lagi iya. sakit nih seperti itu ya. Dan saat itu kondisiku kan juga udah agak mendingan, lebih membaik dari SMP, Bu. Iya. Jadi aku pikir aku harus kegiatannya apa nih ya? Maksudnya sekarang kan kegiatan outdoor udah terbatas, olahraga, upacara nggak pernah ikut. Jadi aku cuma duduk, diem kayak patung Iya. gitu kan. Iya. Jadi aku lebih banyak ke teori-teori aja sih. Aku makanya pelajarin lagi pelajaran-pelajaran SD kayak gitu. Bener luar Jadi biasa. ada idenya ya memang dari situ sih. Tuhan kasih ujian gak melebihi kekuatan, bener sekali itu, Bu. Iya betul, iya benar. Terus ketika ini nih, itu luar biasa di saat usia seperti itu Maria sudah berpikir ibaratnya Tuhan pasti punya maksud gitu kan. Nah, Iya, itu makanya itu luar biasa karena kalau pikir mungkin bagi orang yang fondasi agamanya kurang pasti itu sudah ibaratnya sudah putus asa ya gitu. mm-mm. Ketika Maria ketika sudah SMA, dari SMP kegiatan outdoor sudah terbatasi, kemudian harus tetap berobat merasa pernah jenuh nggak sih berobat lagi karena ada Jenuh, beberapa Bu. teman beberapa teman yang sebentar udah ini lagi infus lagi seperti itu, ada kejenuhan bagi dia. Dan Jenuh. Maria sendiri pernah nggak, dan bagaimana cara balik mengatasi kejenuhan itu supaya nggak larut gitu? Jenuh, terus aku sempet nggak mau ke dokter lagi. Terus bagaimana? Diajakin mama ke dokter nggak mau. Ah, Terus akhirnya aku bilang aku udah bosen ngelihat dokter. Sampai akhirnya mamaku bilang, ya udah kita berobat herbal. ah, Dan diobatin herbal alternatif, bukan malah membaik, malah memperparah. oh, Ya, di situ akhirnya aku merasa kapok lagi. iya. Terus akhirnya dibujuk-bujuk ke dokter mau lagi gitu. Berarti ketika itu ya lagi-lagi setelah ngalamin baru Iya, oh iya baru kapok lagi. kapok lagi ya. Iya. Waktu itu tuh kondisinya, jadi dari SMA itu aku udah fisioterapi tulang belakang. Iya, Itu yang membosankan banget sih, Bu. bosankan, iya. Karena seminggu itu paling nggak 3 kali lah. Wow. Seminggu itu harus 3 kali ke rumah sakit. Dan itu terus-terusan SMA, kuliah masih berjalan. Itu kayaknya udah jenuh banget, aku udah muak banget. Iya, ibaratnya seminggu 3 kali ketemu dokter lagi, kemudian Iya. ini pengobatan lagi, itu Mm-mm. rasanya pastilah ya ini benar-benar. Terus udah gitu ditambah nggak bisa jadi dokter lagi. Iya, padahal sih saya tuh pengen jadi dokter ya. Iya. Tapi luar biasa, ibu salut sama Maria, ibarat kuat gitu, nggak sampai kuliah pun masih ini ya gitu. Nah, Dan kuliah aku cuman sampai tingkat 2, Bu. iya Pas mau semester 4 itu aku kecelakaan. itu bisa Karena jadi- pada saat itu kan aku kuliah sambil kerja ya, Bu ya. iya Kuliah sambil kerja. Nah itu aku pertama ngelepasin ngajar les private. Kemudian akhirnya aku dapat kerja. iya Kerjanya itu pertama yang Jumat Sabtu Minggu doang itu bagi sebar brosur perumahan properti. iya Itu di tempat loket tol. Jadi di tengah tol.
Iya, iya, iya. Dan itu aku kena debu lagi kayak gitu kan. Jadi kena debu lagi. Terus akhirnya aku pikir udahlah ini harus cari kerja kantor ya. Terus pas Iya, aku udah mulai masuk tingkat 2, terus aku ditawarin lowongan sama dosenku. iya. Akhirnya aku ambil kerjaan, diterimalah di bagian keuangan. Hmm. Jadi hari Senin sampai Jumat aku kerja sambil kuliah, sambil kerja di kantor bagian keuangan itu. Terus Sabtu Minggu, Sabtunya masih ada kelas kuliah di kampus. Terus Sabtu Minggunya juga aku kerja part time juga yang bagian serbar brosur itu. Dan itu kecelakaannya pas waktu kondisi aku kerja yang di kantor itu. Ya, itu kecelakaannya kalau boleh tahu apa? Pas Kenapa? lagi waktu itu lagi disuruh ke bank sama atasan, berdua sama temanku yang bagian akunting, itu pas lagi nyebrang, Bu. Wah, Jadi kondisinya aku lagi nyebrang, itu aku kerja waktu itu baru 2 minggu. Kondisinya lagi nyebrang, aku sih ngelihat semua mobil udah berhenti ya. iya. Kanan kiri udah berhenti, tapi nggak tahu kenapa ternyata katanya ada motor yang nyalip dan yang bawanya itu kalau kata mamaku mulutnya bau minuman. Wah, Mm-mm. lagi nih ya, Jadi lagi nggak ada. pokoknya pas aku ketabrak itu aku nggak tahu karena tiba-tiba aku kepental jauh. Jadi nggak, pokoknya pas aku melek-melek lagi aku udah dikerumunin sama teman-teman kantor. Terus mereka bilang, kamu ngerasa nggak barusan ketabrak? Enggak, ngapain pada di sini, aku bilang gitu. Terus akhirnya mereka cuma bilang, ya udah bangun aja katanya. Kalau nggak ngerasa bangun katanya. Terus Iya, terus aku bangun, ternyata aku jerit-jeritan dan di sini tuh kesakitan. di kanan patah. Di sini patah. Terus langsung dibawa ke rumah sakit terdekat waktu itu. Kata dokter, ini kalau sampai dia nggak tahu rasanya ketabrak, berarti dia kebentur, katanya. Tapi kok nggak geger otak, katanya. Nah, sepanjang perjalanan, jadi sepanjang ngobrol di IGD ditanya-tanya, jadi dokterku taunya cuman di sini doang patah, yang di Iya, iya, sayap iya. kanan ini. Iya, betul. Terus kemudian pas lagi ngobrol, aku bilang kok mataku putih semua ya, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang, ini di sebelah kanan ini di ujung sakit sekali. Terus pas dibuka itu udah ada gumpalan darah. Terus aku bilang aku pengen muntah. Akhirnya diambilin lah baskom. Terus di situ aku masih ngelihat ada mamaku, ada bosku. Terus tapi aku bilang aku nggak bisa lihat lagi, putih semua. Udah di situ aku muntah-muntah terus nggak sadar. Koma gitu. Iya nggak sadar sampai 2 minggu. Jadi sepanjang 2 minggu itu belum bisa dioperasi, Bu, kondisinya. Iya, iya, iya. Hmm, Terus ketika baru kondisi. nyadar, ya ketika sadar dan terus Jadi 2 minggu itu aku ngerasain kayak mati suri gitu deh. Jadi aku berada di satu ruangan, sekelilingnya itu putih semua gitu. Tapi aku ngelihat, misalnya ada teman datang besok nanya, Mar gimana? Udah sembuh belum? Sakit ya? Yang kuat ya? Aku jawab, iya gitu. Tapi kok dia nggak denger gitu. oh, Jadi aku iya, bilang, iya, iya, iya. ini kayak di film-film gitu ya. Iya, iya, bener kayak film ya. Bener-bener. Jadi kayak mati suri gitu. Terus aku senggol dia pun nggak kena gitu. Enggak Itu aku ngerasain, Bu. Terus waktu itu merinding. aku kalau ngelihat lagi juga flashback lagi aneh sih kejadiannya seperti di Iya, film-film gitu. iya, iya. Terus pada saat itu aku dikelilingi oleh kain putih. Terus aku bilang kenapa nggak ada satu pintu pun terbuka buat aku bilang. Dan di situ seperti ada suara ngomong begini, karena tugasmu di dunia itu masih banyak. Dan udah pokoknya aku cuman inget itu doang. Pas aku jadi setelah 2 minggu baru dioperasi itu aku ditanya-tanya nama sahabat deketnya siapa, kakaknya siapa, nomor teleponnya berapa. Setelah itu udah inget, baru langsung tindakan dioperasi. Setelah dioperasi sempet tidur lagi beberapa hari. Waduh, luar biasa perjalanan Terus Arya ya. iya, terus jadi kan dokterku cuman taunya yang kanan doang patah ya Bu sama Iya, kepala. Nah waktu itu kondisinya pas
udah beres operasi, aku disuruh mulai belajar jalan. Pas aku bangun itu berdiri aja aku nggak kuat, sampai Iya. aku nangis ngejerit karena aku teriak aku lumpuh gitu. Dan dokterku kaget juga sih itu. Terus sampai belajar jalan di papa itu nggak bisa sama sekali. Terus pas keluar rumah sakit itu baru ketahuan kalau kaki kananku itu retak. Tapi udah telat, udah terlambat terlalu lama. Iya, iya, iya. Mm-mm. Waduh, luar biasa. Iya, Nah, kondisinya ibaratnya kayak gitulah. Maria sempat menyalahkan Tuhan nggak sih gitu ketika ibaratnya musibah Mm-mm. berturut-turut gitu ketika waktu SMP divonis begini harus sakit ini kemudian ketika Waktu kuliah sempat menyalahkan Tuhan nggak sih ini pertanyaan. Kalau waktu saat itu sih enggak, karena kan yang kemarin aku cerita tadi ya Bu ya di Nah, 1001. iya. Karena itu aku kondisinya pada saat itu setelah pulang rumah sakit aku amnesia. Oh, Amnesia itu banyak hal yang aku lupa gitu sama bahkan apa ya. waktu itu kan aku kan udah tuker cincin ya Iya, sama waktu itu mau menikah, ada rencana menikah waktu itu. iya. Itu aku lupa. Dia datang terus, aku tanya sama mama, Itu itu siapa. siapa ya cowok datang terus gitu. Iya, Jadi makanya aku juga nggak terlalu inget sih, nggak terlalu iya, iya, tahu iya. rasanya sakit kayak gimana kayak gitu. Sakit, iya, Pokoknya iya, lupa iya. deh, ngeblank. Heeh. Yang aku rasain saat itu cuman sakit bekas operasian aja. Dipasang pen kan waktu itu. Terus Iya, aku iya. harus operasi lagi. 1 tahunan itu harus operasi lagi lepas pen. Dan Hmm, dokter juga panggil calonku waktu itu nggak boleh menikah karena aku masih harus pulih. Prediksi dokter itu 3 tahun untuk aku inget skalanya lagi. oh, 3 tahun. Dan itu benar Bu, tiga tahun baru inget semuanya. Bener. Waktu itu aku sempet dikirim ke Jakarta, aku ditinggal di salah satu yayasan. Iya. Aku tinggal di satu yayasan, terus aku bantu-bantuin sikatin WC, kayak gitu ya, kerja-kerja yang ringan-ringan gitu. Karena kan semuanya harus dari nol gitu. Iya, betul, betul. Uh-uh. Dan di situ ya masih tetap nggak inget gitu. Cuman inget sedikit sedikit banget deh. Karena waktu di Bogor itu ketemu orang ditanya ke temen kuliah aja dibawa ke kampus lagi udah nggak inget. Nggak ingat gitu ya. Kalau aku nginget sesuatu itu langsung mimisan, kepala tuh kayak mau pecah. Pusing ya, oh ya. Percaya. Mm-mm. Dan pada saat itu waktu itu kan ada gumpalan darah di dalam kepala. Iya. Sama dokter itu harusnya dibor, dioperasi gitu, diambil. Tapi pilihannya hanya ada dua. Kalau misalnya aku kuat, aku selamat, operasinya berhasil, tapi aku jadi kayak kurang seon gitu. Tapi kalau pilihan kedua itu aku nggak kuat, ya aku lewat. Akhirnya mamaku nanya sama papa, gimana mau nggak dibor dioperasi? Aku bilang nggak, aku bilang aku nggak mau. Dan pada saat itu kalau nggak salah malam Natal apa malam tahun baru 2004 pas saat aku nggak bisa jalan ya. Terus kan aku sempet tidur lagi. Akhirnya di rumah sakit aku nggak ada yang tungguin. Semua harus pulang. Nah terus di malam Natal itu aku buka jendela Bu. Aku buka jendela terus ini kok seperti ada yang bisikin aku ya. Ada yang ngomong angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan saat itu aku bener-bener langsung bangun nurut terus aku jalan gitu. Ya, Aku yakin itu si Tuhan ya. ya Terus ibaratnya itu kan terus aku Tuhan. bangun, iya bangun jalan terus aku pipis ke kamar mandi terus aku pencet bel gitu. Karena nggak ada orang kan ini kemana gitu. Terus akhirnya sampai suster bilang siapa yang ngebangunin tadi gitu. Kan gak ada yang nungguin. Terus aku bilang nggak tahu tadi ada yang suruh aku bangun. Aku bilang Iya, iya, iya. iya. Jadi ketika Maria lakukan itu mau terini ya apa pesan yang dari ini kan. Mm-mm. Terus bisa Iya jadi ketika ingat lagi itu bagaimana tuh? itu waktu itu aku kan ke Jakarta ke yayasan terus setelah aku udah refresh lebih membaik kondisinya terus aku kerja di kantor
kerja di kantor itu aku juga nggak sengaja waktu itu ditawarin sama seseorang ibu-ibu yang pernah belanja waktu di pasar. Aku cerita Iya. ikutan pasar nih ya Bu ya. Iya. Terus aku bilang kondisiku udah nggak seperti dulu, aku bilang istilahnya aku udah cacat lah, aku bilang gitu. Tapi dia memang ngotot mau ketemu, tapi saya mau kamu jadi asisten saya katanya. Terus udah gitu akhirnya aku temuin lah waktu itu di Cempaka Mas. Terus akhirnya aku bilang saya bagian admin aja, saya lulusan SMA, aku bilang. Terus kok saya juga lupa tanda tangan saya seperti apa, semua saya banyak lupa. Terus dia bilang, saya yang akan bantu kamu untuk mengingatkan kembali semua masa lalu kamu, kata dia. Saya bilang gimana caranya? Nanti pasti ada jalannya, katanya. Akhirnya saya ikutin tuh Bu. Saya ikutin, Iya. saya bilang, Bu, saya bagian admin kan? Nah. Dia bilang iya Bu pertama. Tapi pada saat saya masuk, tahu-tahu ternyata saya bagian sekretaris GM. Wah, iya. Terus ketika Saya kaget juga. sekretaris terus apa yang Maria ini kan? Ketika Ya kaget juga ya. ya. Tahu-tahu diajakin meeting sama bosnya, ownernya itu orang Batam. Orang Batam, terus ada yang orang mana lagi ya, Kalimantan gitu. Jadi banyak yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia deh. Terus Iya. saya yang bingung gitu kan, Bu, nggak salah ini saya ngomong bahasa Inggris aja belepotan. Udah kamu diem-diem aja, jangan banyak mulut katanya. Iya, iya, iya. Jadi tuh waktu itu sekretarisnya kalau nggak salah ada 3 ya. Jadi memang yang pinter bahasa asing ada khusus, dan aku khusus buat GM-nya itu gitu. Dan pada saat itu aku ngelakuin pekerjaan itu sering mimisan lagi Bu, sering Iya. mimisan, sering sakit kepala. Tapi kata bosku ini, kamu harus digituin supaya kamu inget kembali, kata dia. Jadi bener kayak di TV-TV yang aku Iya, dulu itu pernah ya. nonton gitu. Jadi iya, iya. Mm-mm. Dan ada satu kejadian yang memang satu kejadian ingat sampai aku ingat total. Jadi setelah 3 tahun itu aku kembali lagi ke Bogor. Setelah aku ingat, Berarti ya, ingat semua. Terus ya sampai sekarang pada saat masih ini ya, ketika ingat semua itu, ketika kasih tahu orang tua itu bagaimana itu? Luar biasa ya. pada saat aku ingat semua itu pas kerja, aku dapat kerja lagi di Bogor, terus kerja seperti biasa lagi. Iya. Nah terus aku ingat dulu kayaknya aku pernah tuker cincin ya Mia. Aku tanya gitu kan, ini kemana ya? Mantan cowokku ini kemana ya hilang? Iya. Terus akhirnya aku bermaksud untuk nyamperin dia untuk minta maaf sama mereka, sama orang tuanya. Dari iya. Iya, karena dulu kan aku nggak ngerasain apa-apa Bu, nggak ngerasain sakit hati apa nggak tahu, dan aku ngerasa bersalah. Terus pas pada saat aku mau samperin, itu di hari ulang tahunku dia menikah. Wah. Dia menikah dan itu jadi gini, bosku yang tempat aku kerja baru, dia bilang saya nggak bisa ke undangan nih, kamu wakilin ya, katanya gitu. Ini bekas tetangga saya dulu, katanya. Dia kasihlah undangan itu. Ternyata undangannya itu mantanku. Sempet kaget juga sih, sempet shock gitu. Iya, iya. Tapi ya udahlah. Tapi ya itu makanya ibu bilang tadi ibaratnya tuh Maria benar-benar wanita yang kuat gitu, ibaratnya seperti yang tadi Maria bilang ya, ibaratnya cerita itu seperti cerita di TV, seperti di film gitu, Kayak sinetron. kayak sinetron gitu, begini lupa dengan ini, tapi ini aduh. Nah setelah itu aku baru ngerasain Bu, seperti yang ibu tadi bilang, setelah itu aku baru ngerasain Tuhan, kenapa sih kok aku dibikin kayak begini banget gitu, kayak nggak pernah bahagia gitu. Terus kan waktu sepanjang berjalan waktu, terus aku kerja sampai 2010 aku memutuskan buat buka toko. Terus udah gitu aku dikasih sakit lagi, lupus. Ujian lagi jatuhnya kan gitu. Iya, aku bilang gini, Tuhan kenapa ya aku dikasih ujian lagi gitu. Ibu tadi gitu ya. Aku bilang, aku sempat berpikir, kadang aku lihat orang yang jauh dari Tuhan aja, yang hidupnya lebih amburadul, mereka fine-fine aja kok. Aku bilang, kenapa aku diginiin gitu. Iya. Tapi ya itu sih, aku tahu-tahu pas aku awal sakit lupus itu, aku flashback lagi Bu.
Jadi yang aku bilang itu aku di rumah terus kan waktu sakit lupus nggak bisa ngapa-ngapain, terus aku harus Ya. berhenti kerja, stop aktivitas, akhirnya aku di rumah lagi. Nah aku ketemu satu lembar kertas gambar yang dream book aku dulu. Rembuk tadi kayak gitu. Iya betul. Dan itu aku bilang, loh, kok ini aku ketemu ya? Terus tiba-tiba aku seperti kayak ada yang bisikin aja, seperti ada yang ngomong gitu. Iya. Nah ini kan kamu udah kesampean. Dulu kamu pengen punya rumah, pengen punya mobil, terus udah gitu, pokoknya pengen ini, pengen itu. Kayaknya udah kesampaian, cuman ini doang yang belum ya. Yang aku Iya, pikir, benar. yang aku bilang pengen Ini punya salah satu yayasan. yayasan gitu, Iya. bantu orang-orang berobat gitu. Terus aku bilang, oh tinggal ini doang belum. Ya. Apa maksudnya nih Tuhan? Aku bilang gitu. Iya. Apa maksudnya? Dan Diingatkan. sepanjang aku sakit lupus itu butuh biaya berobat banyak, itu berkali-kali galang dana. Sampai sekarang pun sampai tahun kemarin itu masih berapa kali galang dana. Iya. Dan itu aku diketemukan sama donatur-donatur yang gak aku kenal, Bu. Iya. Nah, disitulah akhirnya sampai ketemu teman-teman lupus lagi, terus ketemu Iya. teman-teman lupusnya juga yang memang kondisi ekonominya berkekurangan gitu. Iya. Yang ceritanya, gue nggak ada uang buat beli berobat, gue nggak ada. Aku bilang gini, Tuhan, kenapa aku dikasih beban di pundak udah kayak gini? Udah ibaratnya gini. Tadi seperti yang kita bahas tadi kan, ibaratnya Tuhan tidak akan pernah memberi ujian cobaan kepada umatnya yang tidak mampu mengembannya. Jadi ibaratnya Tuhan Iya, percaya betul. sama Maria gitu. Dan buktinya dari ketika Maria ketabrak tadi, Mm-mm. jadi lupa ingatan, jadi ibaratnya Maria tidak merasakan kesakitan yang sebelum-sebelumnya gitu Iya. kan. Jadi ibaratnya Tuhan percaya sama Seperti Maria. dilahirkan baru kembali saat itu sih, Bu, Nah, aku iya. ngerasainnya. Iya, seperti tema kita hari ini kan. Nah, makanya Mm-mm. aku pilih tema itu gitu. Luar biasa. Terus kemudian gimana kemudian? Dan di situ aku pas pada saat kondisi itu aku belajar untuk mengerti maksud Tuhan aja sih. Aku bilang yang dulu biasanya aku ngotot, ambisius, workaholic gitu. Pokoknya harus punya ini, harus punya itu, target banget. Sekarang tuh udah nggak kayak gitu. Jadi Tuhan tuh maunya semua aku serahin semuanya, berserah. Ya udah aku ikutin aja alurnya Tuhan maunya apa kayak Benar. gitu. Dan ternyata bener dipertemukan dengan teman-teman yang kekurangan, Luar kita bikin biasa. satu komunitas. Terus udah gitu kalau ada donatur juga akhirnya aku bisa jadi jembatan mereka gitu. Aku bilang Keren. ternyata ini lebih lebih bahagia dari aku dapat Kepuasan duit ya. di kantor ya. Iya. Ada Iya. kepuasan tersendiri ya, kebahagiaan tersendiri ya. Ada kepuasan tersendiri sih, Bu. Terus dengan kondisi aku sakit gitu, aku jadi megang kompor, jadi belajar masak, terus jadi senang masak gitu. Tadinya kan nggak sama sekali. Waktu kerja di kantor dulu aku sampai bilang kalau aku punya suami nanti yang nyuruh aku diam di rumah masak, aku nggak akan mau menikah. Iya, karena aku nggak mau masak. Dulu tuh mikirnya gitu. Ternyata jadi tuman, Tukang jadi masak tukang ternyata. masak. Benar-benar. Ntar deh, kapan-kapan kalau ibu ke Mm-mm. Bogor tuh ibu mampir. Boleh, boleh, Bu. Aduh, luar biasa. Iya benar nih. Hmm. Banyak sih pesan-pesan inspiratif yang bisa digali dari sharingnya Maria pada sore hari ini. Hmm. Luar biasa. Ibaratnya ketika kita dapat cobaan dari Tuhan, kita kembali ke Tuhan. Ibaratnya kita nggak boleh menyalahkan Tuhan. Kita kembali, pasti Tuhan punya rencana, ya. Pasti Tuhan punya Iya, maksud. Nah, seperti tadi kan, Maria selalu diingatkan sama Tuhan melalui bisikan-bisikan itu, ya kan? Ibaratnya iya, bangun, coba buka ini segala macam. Yang kayak sekarang, Maria sudah mulai ingat, kemudian diingatkan dengan dream book gitu kan. Ibaratnya dream mm-mm. book itu kan udah lama kan, SMP kan. Iya udah lama Nah banget. sekarang muncul lagi dream book itu kan, itu kan sinyal dari Tuhan kan. Cita-cita ini Iya, cuma satu ini yang belum ini, berarti kan itu diingatkan sama Tuhan kan, ayo gapai kan, seperti itu. iya, Jadi pemicu lah ibaratnya, ibarat mm, pemicu semangat lagi lah. Kalau aku bisa melewati ya ini, aku pasti bisa menggapai juga yang ini, seperti itu. mm-mm. Aduh, luar
luar biasa. Dan Iya. luar biasa ya, saking ininya kita nggak tahu loh. Sekarang udah jam 6 gitu. Tinggal Sebentar lagi habis nih, Bu. iya itu Nggak ada tanya jawab nih. iya itu makanya saking karena teman-teman juga ibaratnya oh mendengar sharing yang luar biasa dari Maria ya luar biasa gitu benar-benar luar biasa ibu aja salut gitu mungkin kalau di kursi ibu mungkin nggak bakal bisa melewati itu pasti Mm-mm. bakal kenapa aku ya tapi Tuhan Mm-mm. percaya sama Maria gitu. Kamu pasti bisa melewatinya gitu. Duh. Nih tinggal berapa menit lagi 1 menit nih Berapa lagi menit nih? mungkin pesan apa yang bisa Maria sampaikan ke teman-teman nih ini juga ada Bu RT ada Sieni ada juga tadi juga ada berapa orang Pesanku ibu yang juga selagi nih selagi kita masih diberi kesempatan hidup, lakukanlah yang terbaik gitu dan berbuat baik gitu. berbuat baik karena hidup Seperti ini itu aja ada sih. hidup ini ada Mm-mm. kesempatan untuk berbuat baik ya. Buat baik, Nah, di saat betul. kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan, masih dipercaya sama Tuhan untuk hidup, kenapa kita tidak melakukan hal yang terbaik, berbagi kasih kepada sesama yang lain seperti itu. Iya, terus lakukanlah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Benar, lakukan apa yang Tuhan mau. Ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, apapun yang akan kita diberikan oleh Tuhan ke kita pasti bakal kuat. Seperti itu ya Maria ya. Iya, amin. Oke, luar biasa. Oke, Maria, thank you for Iya, sharing Bu. hari ini. Dan Iya, aku, Ibu aku lagi doakan, bikin buku, lagi ngetik wow, naskah. Nanti kalau udah keren. jadi dikabarin. Oke, keren. Ibu doakan semoga cita-citanya yang terakhir tadi itu yang bikin Amin. yayasan. Karena bikin yayasan ingin membantu teman-teman yang ini itu luar biasa, Iya, benar-benar mulia gitu kan. Ibu harap dan Ibu doakan tercapai dan kita amin. sama-sama ya sesama inilah mengalirkan vibrasi positif untuk sesama. Iya, Oke Waria, thank you dan thank you teman-teman. iya. Bu Amel, Bu Ilia dan Bu Jenny, dan Lois, thank you sudah bergabung. Nah, kita ketemu lagi di acara ngopi berikutnya. Oke Maria, thank you Oke, Maria. Dan bye. salam kebaikan. Semangat.